Kita bangun setiap pagi, seolah hidup ini akan selalu ada. Kita merencanakan masa depan, menunda taubat, menunda kebaikan, seakan-akan kematian masih sangat jauh. Padahal setiap detik yang berlalu bukan hanya mendekatkan kita pada mimpi, tetapi juga pada kematian. Tidak ada pesan singkat sebelum ajal datang. Tidak ada notifikasi bahwa ini adalah hari terakhir. Seseorang pergi saat masih punya rencana. Seseorang pergi saat masih punya hutang. Seseorang pergi saat masih ingin hidup lebih lama. Dan suatu hari, nama kita akan dipanggil. Bukan untuk rapat, bukan untuk pekerjaan, tapi untuk pulang selamanya. Saat ini, kita masih bisa bernapas, masih bisa menunda taubat, masih bisa berkata, nanti saja. Tapi ada satu hal yang tidak pernah menunggu. Kematian. Ia tidak mengetuk pintu. Ia tidak memberi peringatan. Satu detik kamu tertawa. Detik berikutnya, namamu disebut di alam lain. Bayangkan, napasmu terhenti. Dunia menjadi sunyi. Suara yang kamu dengar terakhir bukan lagi tawa, tapi tanah yang dijatuhkan di atas tubuhmu. Gelap, sempit, dinhin. Tidak ada teman, tidak ada cahaya, tidak ada jalan kembali. Hanya kamu dan amalmu. Jika malam ini adalah malam terakhirmu, apakah kamu sudah siap masuk ke kubur? Matamu masih terbuka sekarang, tapi suatu hari nanti, kamu tidak akan bisa membukanya lagi. Nafasmu yang terasa biasa hari ini, suatu malam akan menjadi nafas terakhirmu. Tidak ada hitung mundur, tidak ada peringatan. Jantungmu berhenti, dunia terus berjalan. Sementara kamu dipisahkan dari semua yang kamu cintai. Bayangkan saat ruhmu ditarik dengan kasar, keluar dari tubuhmu, sakit, panik, tak bisa menolak. Suara tangisan keluarga terdengar jauh. Semakin haus, semakin hilang. Lalu tubuhmu diturunkan ke dalam liang kubur yang sempit. Tanah mulai menimpa wajahmu. Satu demi satu. Gelap, dingin, sunyi. Nafasmu terhenti. Teriakanmu tidak terdengar. Dan saat semua orang pergi, kamu sendirian menunggu sesuatu yang sangat menakutkan. Kedatangan dua malaikat yang tidak pernah tersenyum. Tidak ada yang bisa menunda ajal. Tidak ada yang bisa membeli satu detik tambahan. Entah kaya atau miskin, terkenal atau terlupakan, semua akan kembali dalam keadaan sama. Tidak ada satupun manusia yang bisa melarikan diri dari kematian. Kita bisa menunda rencana, menunda keputusan, bahkan menunda taubat. Tapi kita tidak bisa menunda ajal. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kematian tidak memilih usia, tidak menunggu kesiapan, tidak bertanya apakah kita sudah siap atau belum. Ada yang dipanggil saat masih anak-anak, ada yang diambil saat masih muda, ada pula yang wafat setelah uban memutih. Tapi semua menuju satu pintu yang sama. Dunia yang kita banggakan, rumah yang kita bangun, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita kejar, semua akan ditinggalkan. Yang kita bawa hanya satu, amal yang pernah kita lakukan. Tidak ada transfer pahala di saat terakhir. Tidak ada kesempatan memperbaiki masa lalu. Maka sebelum saat itu tiba, sebelum napas terakhir terlepas, sebelum dunia benar-benar menjauh, ingatlah mati, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan hati. Akan tiba hari di mana kita diturunkan ke dalam tanah. Tidak ada keluarga menemani, tidak ada teman membantu. Yang tersisa hanyalah amal dan doa yang pernah kita kirim ke langit. Kubur bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Akan tiba satu hari di mana langkah kita berhenti dan dunia yang ramai menjadi sunyi selamanya. Kita akan dibawa
diiringi tangisan keluarga, disertai doa-doa yang lirih, lalu diturunkan ke tempat yang sempit, kubur. Di sana tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi alasan. Semua yang dulu kita banggakan tertinggal di dunia, harta, jabatan, popularitas, bahkan orang yang paling kita cintai tak bisa ikut masuk ke liang lahat. Yang menemani kita hanya satu, amal yang pernah kita lakukan. Jika amal itu baik, kubur menjadi taman surga. Tapi jika amal itu buruk, kubur menjadi tempat yang gelap dan sempit, menyesakan dan penuh penyesalan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam kubur, kita akan ditanya, bukan tentang harta yang kita kumpulkan, bukan tentang ketenaran yang kita kejar, tapi tentang Tuhan kita, tentang agama kita, dan tentang Nabi yang kita ikuti. Saat itu, tidak ada contekan, tidak ada bantuan, tidak ada kesempatan kedua. Kubur bukan akhir. Kubur adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Maka sebelum kita benar-benar sendiri di sana, siapkan teman terbaik kita hari ini, amal salih. Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan umatnya lalai. Beliau mengingatkan kita tentang satu kepastian yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Karena kematian adalah tamu yang tidak pernah salah alamat. Ia datang tanpa mengetuk, tanpa khanhi, tanpa menunggu kesiapan kita. Mengingat mati bukan untuk menakut-nakuti hati, tapi untuk membangunkan jiwa yang tertidur oleh dunia. Orang yang banyak mengingat mati akan lebih sedikit tertipu oleh dunia. Ia tidak rakus mengejar yang fana, karena ia tahu semua yang dimiliki akan ditinggalkan. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang paling cerdas adalah mereka yang paling sering mengingat mati dan paling siap untuk kehidupan setelahnya. Bukan mereka yang paling kaya, bukan mereka yang paling terkenal, tapi mereka yang paling siap bertemu Allah. Mengingat mati membuat hati menjadi lembut, menundukkan kesombongan, dan meruntuhkan cinta berlebihan kepada dunia. Ia mengajarkan kita untuk memaafkan lebih cepat, bersyukur lebih dalam, dan bertaubat sebelum pintu ditutup. Rasulullah SAW tidak ingin kita hidup lalai. Beliau ingin kita hidup siap. Siap jika dipanggil pagi ini, siap jika dipanggil malam ini, siap jika inilah hari terakhir yang Allah berikan. Akan datang hari di mana semua tawa terasa jauh dan semua kesibukan terasa sia-sia. Hari ketika mata terbuka, namun dunia sudah tertutup. Saat ruh telah sampai di tenggorokan, manusia baru sadar waktu telah habis. Ia berkata dengan suara gemetar, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin syalat lebih khusyuk. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin bersedekah. Aku ingin memperbaiki hidupku." Tapi jawaban langit sunyi dan pintu waktu telah tertutup selamanya. Allah menggambarkan penyesalan itu dalam Al-Quran. "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal soleh." Namun itu hanyalah harapan yang tidak akan pernah dikabulkan. Kesempatan hanya ada saat kita masih bernapas. Betapa banyak malam yang dulu terlewat tanpa doa. Betapa banyak waktu yang dulu habis untuk hal yang tak bernilai di akhirat. Betapa banyak panggilan Allah yang dulu diabaikan. Hingga akhirnya Allah memanggil untuk terakhir kali. Saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada tombol ulang. Tidak ada waktu tambahan. Yang tersisa hanya kenangan dosa dan amal yang terlalu sedikit.
Tangisan penyesalan terdengar, namun tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Air mata yang dulu enggan jatuh saat berdoa, kini mengalir tanpa bisa dihentikan. Tapi semuanya telah terlambat. Jika hari ini kamu masih bisa menyesal, itu tanda Allah masih memberimu harapan. Jika hari ini hatimu masih bisa tersentuh, itu tanda pintu taubat masih terbuka. Jangan tunggu penyesalan itu datang saat tidak ada lagi jalan pulang. Mengingat mati bukan untuk membuat kita putus asa, tapi agar kita tidak menunda taubat sebelum penyesalan menjadi satu-satunya suara. Mengingat mati bukan untuk membuat kita takut hidup, tapi untuk membuat hidup lebih jujur. Orang yang lupa mati akan hidup seolah dunia adalah rumah selamanya. Namun, orang yang ingat mati akan hidup seolah dunia hanyalah persinggahan sementara. Ia tidak rakus pada yang fana. Karena tahu semua akan ditinggalkan, ia tidak terlalu bangga pada pujian, karena sadar semua akan dilupakan. Ia tidak terlalu hancur oleh hinaan, karena tahu semua akan berakhir di tanah yang sama. Mengingat mati melahirkan hati yang lembut, tutur kata yang lebih terjaga, dan langkah yang lebih berhati-hati. Ia membuat kita lebih cepat memaafkan, karena sadar suatu hari kita sendiri akan membutuhkan ampunan. Ia membuat kita lebih ringan bersedekah, karena sadar harta hanyalah titipan sementara. Ia membuat kita lebih sungguh dalam sujud, karena sadar suatu saat dahi ini akan menyentuh tanah untuk terakhir kalinya. Orang yang ingat mati tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam kesadaran. Ia tetap bekerja, tetap bermimpi, tetap berusaha. Namun hatinya tidak tertambat pada dunia. Ia menjadikan dunia sebagai ladang, bukan tujuan. Ia menjadikan hidup sebagai persiapan, bukan sekadar pelarian dari kenyataan. Karena sejatinya, yang paling siap mati adalah mereka yang paling baik dalam hidup. Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang masih ingin kamu perbaiki? Jika malam ini adalah malam terakhirmu, doa apa yang ingin kamu bawa menghadap Tuhanmu? Akan datang satu malam di mana mata ini terpejam untuk terakhir kali. Nafas ini berhenti, dan semua yang kita kejar di dunia ditinggalkan tanpa bisa dibawa. Harta tidak ikut, jabatan tidak ikut, nama perlahan dilupakan. Yang tersisa hanyalah amal, niat yang tulus, dan hati yang kembali kepada Allah. Jangan tunggu saat tangan tak lagi bisa terangkat untuk berdoa. Jangan tunggu saat kaki tak lagi mampu melangkah ke masjid. Jangan tunggu saat mulut tak lagi mampu beristighfar. Karena kematian tidak mengetuk pintu, tidak memberi aba-aba, dan tidak pernah menunggu kesiapan kita. Ingat mati bukan untuk membuatmu takut hidup, tapi untuk membuatmu hidup dengan benar. Sebelum liang kubur menjadi rumahmu, biarlah taubat menjadi jalanmu, dan amal soleh menjadi bekalmu. Ingat mati sebelum mati mengingatkanmu. Allahumma ja'al zikral mauti rahatan linufusina wa nuran liqulubina wa sababan liqaubatina wa khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma la taj'al mautana illa wa anta radin anna. Ya Allah, jadikanlah ingat mati sebagai penenang jiwa kami, cahaya bagi hati kami, sebab taubat kami, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kematian kami kecuali dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Jika ini bermanfaat, bagikan, agar pahalanya terus mengalir. Amin, ya Rabbal Alamin.